Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya hari ini? Alhamdulillah baik, Mem. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi pagi ini kita akan masuk lanjutan dari pelajaran yang minggu lalu ya. Nah, jadi untuk sebelum kita mulai belajar, maka ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta kepada Allah agar pelajaran yang dipelajari hari ini dapat diterima dengan baik. Oke, kita mulai dengan doanya. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, untuk topik kita hari ini adalah mengenai komponen perencanaan usaha ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perencanaan usaha baik dari segi ide, kemudian analisis pasar, analisis riset, kemudian ada lagi administrasi, apalagi pemasaran. Nah, dari topik yang sudah, siapa yang masih ingat tentang apa itu administrasi? Anissa? Seperti perencanaan, Mem, atau pengendalian gitu, Mem. Ya, jadi supaya terorganisasi gitu, Mem. Oke, jadi sebuah bentuk perencanaan, pengorganisasian agar lebih terstruktur data ya, yang lebih otentik dalam menjalankan usaha. Oke, nah jadi dalam komponen perencanaan usaha ini merupakan kelanjutan bagian dari ide, pemasaran, dan lain sebagainya. Nah, komponen perencanaan usaha itu yang pertama indikator yang perlu kita pahami adalah menjelaskan komponen perencanaan usaha untuk pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Nah, kemudian menjelaskan langkah-langkah penyusunan proposal pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi ya, baik itu dari bahan pangan, nabati maupun hewani. Nah, kita lihat dari komponen perencanaan usaha itu sendiri. Jadi, komponen perencanaan usaha sebelum kita lebih jauh mengenal tentang komponennya, maka harus mengetahui dulu apa sih itu perencanaan. Nah, kalau untuk kalian sendiri, menurut pendapat kalian, ya, apa pengertian dari perencanaan? Unisari. Unisari ada? Ada, Mem. Nah, menurut Unisari, perencanaan apa? Kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan usaha, Mem. Maksudnya awal kegiatannya, Mem, yaitu perencanaan. Iya, jadi kegiatan dalam mengembangkan usaha, baik itu secara individu maupun secara kelompok ataupun organisasi. Nah, jadi pengertian perencanaan itu sendiri benar ya kata si Unisari tadi, bahwasanya kegiatan yang memang harus dilakukan baik secara individu maupun secara kelompok. Jadi dengan modifikasi makanan ya yang berkualitas tinggi atau karena dia sifatnya tradisional, bagaimana caranya agar pengolahan produk tersebut bersifat modern walaupun berasal dari tradisional. Nah, disinilah butuh perencanaan yang matang. Nah, dalam perencanaan ada 4 tujuan perencanaan yang memang harus
dilakukan apapun yang perlu ditekankan ya, tujuan perencanaan dalam usaha itu apa saja gitu. Jadi yang pertama itu menentukan suatu standar tertentu yang harus dipakai dalam melaksanakan semua pekerjaan sehingga akan memudahkan dalam pengawasannya. Jadi di sini kamu harus punya standar. Standarnya yang bagaimana? Ya, dalam pengolahan produk yang dimodifikasi. Kemudian kita harus tahu dan kita harus bisa menghindari ataupun meminimalkan terjadinya tumpang tindih dan juga pemborosan ya dalam bidang pekerjaan yang akan kita laksanakan. Seperti misalkan tenaga kerjanya, kemudian biayanya dan lain sebagainya. Jadi di sini harus benar-benar diminimalkan terjadinya tumpang tinggi. Nah, kemudian memberikan suatu arahan kepada para administrator atau non administrator ya. Jadi di sini harus memang benar-benar bisa sesuai pekerjaannya. Ya, bisa diarahkan baik dia untuk bagian administrasi maupun bagian pekerja ya. Kemudian di sini mengantisipasi dan juga beradaptasi dari semua perubahan yang mungkin akan terjadi. Nah, di sini biasanya kita harus benar-benar bisa menyesuaikan dan memang kita bisa prediksikan bagaimana yang akan terjadi ke depannya. Jadi harus punya estimasi ke depannya bagaimana gitu. Jadi harus benar-benar diantisipasi. Nah, kemudian syarat dari perencanaan yang baik itu juga harus ditunjukkan dalam sebuah ide usaha. Jadi yang pertama itu harus benar-benar dilandasi partisipasi. Jadi dengan dilandasi partisipasi, maka kamu bisa bekerja sama dengan anggota yang lainnya. Jadi di sini tidak bekerja secara individu, harus bisa berpartisipasi di bidang yang lainnya bersama anggota yang lainnya. Nah, kemudian rencana harus luas dan fleksibel. Jadi di sini memang perencanaan itu butuh kejelasan dan tidak berbelit-belit dalam perencanaan. Nah, kemudian ada berdasarkan pada alternatif. Jadi harus ada memang alternatif yang memang memungkinkan ataupun yang pasti dalam membuat perencanaan. Jadi setidaknya dalam alternatif ini ada pilihan yang memang untuk mengantisipasi mana tahu plan A itu tidak bisa dilaksanakan, maka harus ada plan B, plan C dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada harus realistis. Jadi di sini memang tidak bisa seperti kalau perencanaan itu tidak bisa hayalan ya. Jadi memang harus realistis sesuai dengan kenyataan apa yang ada gitu. Kemudian perencanaan harus ekonomis. Jadi perencanaan harus ekonomis. Berarti di sini memang benar-benar dipertimbangkan baik dari segi biaya, waktu, tenaga kerja dan lain sebagainya. Tidak terjadi pemborosan. Nah, kemudian kita lihat dari jenis-jenis perencanaan. Kalau dari jenis-jenis perencanaan itu sendiri, ya ada itu 3 jenis perencanaan ya, sesuai dari pembagian masing-masing. Yang pertama, berdasarkan jangka waktu. Jadi kalau berdasarkan jangka waktu, ada yang disebut dengan perencanaan jangka pendek, atau disebut dengan short range planning. Jadi kalau jangka pendek ini biasanya rencana itu dibuat dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Itu untuk jangka pendek. Jadi tidak lebih dari 1 tahun. Nah, sedangkan kalau untuk perencanaan jangka menengah ataupun medium range planning, ini biasanya perencanaan itu dibuat berdasarkan jangka waktu sekitar 5 sampai 7 tahun. Ya. Nah, kemudian kalau perencanaan jangka panjang ataupun long range planning, di sini dalam perencanaan jangka panjang biasanya memakan waktu sampai sekitar 10 sampai 25 tahun.
ya. Jadi kalau jangka pendek itu kurang dari 1 tahun, kalau jangka menengah berkisar dari 5 sampai 10 tahun, sedangkan jangka panjang berkisar sekitar 10 sampai 25 tahun. Nah, kemudian perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Kalau perencanaan berdasarkan ruang lingkup, berarti yang pertama ini ada perencanaan terintegrasi ataupun integrated planning, ya. Nah, maksud dari terintegrasi ini bahwasanya perencanaan itu harus dijelaskan dengan detail, menyeluruh, kemudian sifatnya juga harus terpadu. Jadi terintegrasi dia. Ya, kemudian perencanaan taktis ataupun tactical planning. Biasanya perencanaan ini memuat jangka pendek ya, tapi memang karena dia jangka pendek, dia mudah disesuaikan kegiatannya selama tujuannya sama. Jadi kalau misalnya ada pun perubahan selama tidak merubah tujuan, nggak masalah, bisa diubah sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Nah, kemudian untuk perencanaan strategis. Jadi strategi planning ini pada umumnya dia menggunakan perencanaan jangka panjang. Tapi di sini kendalanya adalah apabila menggunakan jangka panjang dan waktunya memang waktu pelaksanaannya juga panjang, maka di sini jenis perencanaan ini susah untuk ataupun sulit untuk diubah rencananya. Dan dia bisa stuck di tempat ya, berhenti di tempat apabila terjadi masalah. Karena memang di sini untuk penggunaan perencanaan strategis dia jangka panjang, pelaksanaannya juga lama, maka di sini susah untuk mengubah perencanaan tersebut. Yang ketiga, jenis perencanaan berdasarkan tingkatan. Jadi kalau perencanaan berdasarkan tingkatan, yang pertama perencanaan harian, day-to-day planning. Kalau perencanaan harian ini biasanya rencananya itu selalu berisikan tentang kegiatan-kegiatan harian yang sifatnya memang rutin dan selalu dilaksanakan. Kemudian perencanaan operasional ataupun operational planning. Jadi perencanaan operasional ini biasanya lebih fokus kepada pedoman ataupun petunjuk pelaksanaan dari berbagai macam program organisasi gitu. Jadi dia lebih berdasarkan pedoman ataupun petunjuk yang ada. Kemudian perencanaan induk ataupun master planning biasanya di sini hanya fokus kepada kebijakan organisasi. Ya, jadi tujuannya itu dalam waktu jangka panjang dan memang ruang lingkupnya juga sangat luas. Jadi tidak tergantung pada satu tujuan aja, tapi bisa dalam ruang lingkup yang sangat luas. Kemudian kita lihat dari fungsi perencanaan. Jadi kalau fungsi perencanaan, yang pertama suatu perencanaan yang baik akan bisa mendorong tercapainya tujuan dari organisasi. Jadi kalau misalkan perencanaan itu sudah dibuat matang dari awal, itu akan dijalankan dengan sangat mudah. Apalagi dengan adanya partisipasi ataupun kerjasama dari seluruh anggota. Nah, kemudian untuk menghadapi dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari ketidakpastian di masa yang akan datang. Jadi biasanya kita sudah bisa prediksikan apa yang akan terjadi apabila perencanaan tadi sudah benar-benar matang. Kemudian untuk mengarahkan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan supaya tertib dan teratur. Nah, menuju tujuan yang sudah ditentukan. Jadi di sini karyawan baik dia ataupun waktu itu semuanya dapat dilaksanakan dengan tertib dan teratur karena perencanaannya memang benar-benar sudah disusun dengan baik.
Kemudian untuk menentukan dan memilih prioritas dari beberapa macam alternatif ataupun pilihan yang ada. Jadi di sini biasanya ketika kita sudah punya rencana yang baik, maka kita pasti sudah mempunyai berbagai macam alternatif ataupun pilihan yang memang untuk mengantisipasi masalah yang akan terjadi. Nah, kemudian ada sebagai alat yang digunakan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi. Jadi merupakan alat yang digunakan. Dengan perencanaan yang baik, kita bisa mengawasi dan mengendalikan kinerja dari seluruh anggota, ya, sehingga semuanya terstruktur dengan baik. Nah, sekarang kita lihat dari tahap-tahapan penyusunan perencanaan. Jadi tahap penyusunan perencanaan ini ada sekitar 6 penyusunan perencanaan. Nah, yang pertama dalam merumuskan dan menetapkan tujuan dan ataupun permasalahan yang akan dipecahkan. Jadi di sini tujuan yang paling utama harus dibuat gitu. Karena apa? Harus sesuai dengan perencanaan awal. Ketika perencanaan awal kita kan pasti menggunakan menentukan misinya, visinya ya dari sebuah organisasi yang kita bentuk gitu. Jadi di sini biasanya diatur oleh pemilik ataupun para penanggung jawab di organisasi tersebut. Yang kedua, melakukan analisis kesempatan. Nah, kalau analisis kesempatan berarti di sini kita melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitar. Bagaimana kesempatan untuk mengambil peluang yang ada gitu. Jadi di sini harus tahu bagaimana kesempatan maupun ancaman yang terjadi di luar gitu, sehingga kita dapat menghadapinya ataupun menghindarinya. Kemudian ada melakukan analisis sumber daya. Jadi melakukan analisis sumber daya ini biasanya kita harus memang melakukan analisis dari seleksi dari tenaga kerja yang kita miliki contohnya. Jadi sumber daya yang ada ini harus kita memang analisis terlebih dahulu sehingga kita dapat mengetahui kekuatan ataupun kelemahan dari organisasi yang kita kelola gitu, sehingga sumber daya yang benar-benar dipilih itu memang sesuai dengan kemauan ataupun perencanaan yang kita buat seperti fasilitasnya, kemudian kondisi fisiknya dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya ada identifikasi dan pengembangan alternatif. Jadi, identifikasi pengembangan alternatif ini biasanya dalam pengambilan keputusan. Ya, dalam pengambilan keputusan ini biasanya kita dapat mengembangkan berbagai alternatif ataupun pilihan dari berbagai sumber ataupun data yang memang dimiliki oleh organisasi tersebut. Yang berikutnya ada implementasi strategi. Jadi kalau implementasi strategi ini biasanya merupakan program dan anggaran ya, dan anggaran yang memang lebih diperinci ataupun lebih detail sehingga memang akan lebih mudah untuk diaplikasikan. Yang terakhir ada pelaksanaan keputusan. Jadi pelaksanaan keputusan biasanya dibuat terlebih dahulu bagaimana untuk mengendalikan organisasi yang memang kita bentuk. Jadi di sini perlu adanya pengendalian dan pengawasan. Sejauh mana biasanya penerapan yang akan dicapai ya, penerapan untuk menampilkan hasil ya, itu memang harus sudah benar-benar ditetapkan sebelumnya dan direncanakan dengan matang. Jadi itulah syarat-syarat perencanaan yang baik antara dari komponen dan langkah-langkah penyusunan perencanaan. Nah, itu saja untuk materi hari ini. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Ada? Sudah bisa dipahami, Nak?
Sudah, Mem. Jelas semuanya? Jelas, Mem. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi itu topik kita yang terakhir di KD 1. Jadi untuk pertemuan berikutnya minggu depan kita akan mengadakan ujian ulangan formatif ya di psikologinya. Nah, untuk psikologi hari ini saya harap dikerjakan semuanya karena deadline waktu pengerjaan untuk psikologi bulan ini paling lama akhir bulan. Jadi selesaikan semua psikologinya di semua pelajaran yang ada. Ya, agar nanti akhir bulan kamu sudah tidak terlambat dalam mengerjakan psikologinya. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mem. Warahmatullahi wabarakatuh.